Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk Direktur RSUD Nis Kerangkeng, Dr. Idiana tidak mau ngerti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Bupati Luki dan Wakil Bupati Saifuddin harus tahu itu. Menarik untuk kita bahas karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jelas dan gamblang, tidak perlu kemudian multitafsir, tidak perlu kemudian dimaknai lain, bahwa pada bagian 4 kewajiban badan publik pasal 7 RSUD Kerangkeng atau kemudian OPD atau SKPD merupakan badan publik yang harus menyediakan informasi publik dan harus bisa diakses. Pada pasal 7 mengatakan dengan gamblang, sederhana, dan bisa dipahami semua pihak. Pasal 7 ayat 1 saya akan bacakan supaya tidak keliru dan kemudian publik, pemirsa, dan terutama adalah pejabat publik dengan sendirinya di sini adalah Direktur Rumah Sakit Nis Kerangkeng, Dr. Widiana, harus paham betul soal apa fungsi dan peranan sebagai pejabat publik. Pasal 7 ayat 1 mengatakan badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Dan ini akan saya sambungkan dengan pasal sebelumnya, apa yang dimaksud dengan ketentuan lain yang dikecualikan. Kemudian ayat 2 pasal 7 dengan tegas mengatakan badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Jadi akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Karena kalau informasi itu diberikan atau penjelasan itu diberikan dengan tidak akurat, maka ini akan menjadi berbahaya dan menjadi potensi terhadap kepentingan-kepentingan lain. Mengapa kemudian saya katakan begitu? PKSPD telah mengirim surat digital konfirmasi pertama pada tanggal 27 Oktober 2025 tentang status dan kedudukan Sri Hendriani Eskom MSI dari Irban 3 yang disebut-sebut banyak pihak atau yang disebut-sebut oleh publik, dan data informasi yang masuk ke PKSPD mengatakan bahwa Sri Hendriani Eskom MSI dari Irban 3 Inspektorat Kabupaten Indramayu menjadi dewas di RSUD Nis Kerangkeng. Konfirmasi pada tanggal 27 Oktober 2025 melalui surat digital. Kemudian dijawab oleh Direktur RSUD MIS pada jam 8:27 waktu Indonesia Barat pada hari dan tanggal yang sama. Mengatakan, jawabannya akan saya kutip. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Izin slow rest Pak, karena briefing mengenai briefing manajemen sebentar. Kemudian PKSPD membalas pada jam 9:10. Oke, ditunggu penjelasannya. Terima kasih. Kemudian Direktur MIS pada tanggal 27 Oktober 2025 menjawab, baik, besok. Setelah kita tunggu besoknya tidak ada penjelasan lebih lanjut, sehingga ini kemudian
kita mengatakan apakah benar atau tidak. Kemudian konfirmasi kedua melalui surat digital juga pada tanggal 28 Oktober 2025. Ternyata data itu masuk karena ada centang 2 tetapi tidak dibuka atau tidak ada centang biru seperti yang pada konfirmasi digital pertama. Sampai dengan tanggal 29 pagi, ternyata tidak ada jawaban untuk memastikan apakah benar ada Dewas atau Sri Hendriani menjadi Dewas di RSUD MIS. Kemudian PKSPD untuk meyakinkan mengkonfirmasi ketiga pada tanggal 29 Oktober 2025 dengan nomor surat digital nomor 00016.29.25.PKSPD 2025 sampai hari ini tanggal 5 November 2025 sampai podcast ini membicarakannya belum ada jawaban atau tidak menjawab. Bupati kemudian memberikan respon karena tembusannya kepada Bupati dijawab pada jam 10 lewat 8 menit waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 29 Oktober 2025 mengatakan ini lucu juga dan mengajukan pertanyaan balik. Jawaban Bupati saya akan bacakan, saya kutip dengan lengkap. Mas OO, jika Sri Hendriani menjadi Dewas RSUD Kerangkeng ini benar, apakah ini melanggar aturan? Setahu saya RSUD Kerangkeng tidak ada pengawasnya. Nah, ini menarik. Satu sisi informasi publik mengatakan ada Dewasnya, Bupati mengatakan di Kerangkeng tidak ada Dewasnya. Padahal Bupati Luki belum mengkonfirmasi Direktur MIS atau belum mengkonfirmasi Inspektur Inspektorat Ari Risdianto karena Sri Hendriani berasal dari Irban 3 Inspektorat. Seharusnya Bupati untuk menguji kebenaran maka harus mengkonfirmasi Inspektur Inspektorat Ari Risdianto, kemudian harus juga mengkonfirmasi Direktur RSUD MIS Kerangkeng Dr. Widiana. Ternyata belum mengkonfirmasi sudah memberikan jawaban. Lantas PKSPD juga mencoba mengkonfirmasi inspektorat atau inspektur inspektorat dengan nomor surat 00018.11.25.PKSPD.2025. Apa jawabannya? Dan dijawab oleh Ari pada jam 12:39 pada tanggal 4 November 2025, tapi nanti akan dibahas tersendiri secara khusus di pertemuan yang akan datang karena ini sangat menggelikan atau sangat lucu dan kita tidak menjadi paham setaraf pejabat tinggi Pratama, setaraf atau selevel inspektur inspektorat juga kemudian tidak paham dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Kembali kita kepada persoalan awal konfirmasi. PKSPD mencoba menggunakan dua metode supaya kemudian ini bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis, bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya secara akademis. Pertama, PKSPD mengkonfirmasi Direktur RSUD MIS Kerangkeng Dr. Widiana dengan metode jurnalisme investigatif. Artinya, kami berpijak atau PKSPD berlandaskan pada kode etik dan undang-undang pers. Di samping undang-undang yang menjadi landasan pokok adalah Undang-Undang Informasi Keterbukaan Publik yang telah dijelaskan di muka pasalnya, pasal 7 ayat 1 maupun ayat 2. Kemudian
kami PKSPD menggunakan metode auditing, di mana di dalam audit atau orang yang pernah belajar disiplin ilmu akuntansi atau akunting, maka pada mata kuliah auditing diberikan penjelasan cukup gamblang atau menjadi fundamental bagaimana kemudian metode konfirmasi itu harus dilakukan. Di dalam metode auditing, konfirmasi diberikan kepada objek yang dituju karena satu hal. Lantas ketika kemudian direktur rumah sakit MIS tidak memberikan jawaban, maka metode konfirmasi dengan metode auditing dianggap atau dinyatakan benar, terkecuali ketika kemudian memberikan jawaban atau bantahan, maka kemudian konfirmasi itu belum tentu benar atau bisa jadi sepotong yang benar, maka kemudian itu perlu penjelasan lebih lanjut. Nah, maka atas dasar dua metode itu, PKSPD berkesimpulan sampai dengan hari ini bahwa Sri Hendriani Eskom MSI dari Irban 3 Inspektorat adalah benar menjadi Dewas di RIJ karena Direktur Rumah Sakit RSUD Miss Krangkeng tidak memberikan jawaban, dan berarti secara metodologis auditing dikatakan ini sahih, benar dan valid karena tidak memberikan jawaban. Apa yang kemudian menjadi problem ketika pejabat publik, apalagi selevel direktur rumah sakit, tidak mau mengerti atau tidak mau paham dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, maka ini menjadi pertanyaan apakah tata kelola pemerintahan Lukisai yang berberes Dermayu atau Indramayu ini kemudian bisa berjalan atau telah dicoba untuk membuka keran ketertutupan keran informasi. Yang diminta PKSPD adalah data publik, bukanlah data rahasia seperti yang dikecualikan. Yaitu pada pasal 6 memang ada yang dikecualikan. Pada ayat 3 yang dikecualikan itu adalah informasi yang dapat membahayakan negara. Data publik soal status atau kedudukan Sri Hendriani di Dewas bukanlah menjadi atau dimaknai rahasia negara. B. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat. Konfirmasi PKSPD tidak ada kaitannya dengan poin B. Kemudian C. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. PKSPD mengkonfirmasi data publik bukan data pribadi. Kalau data pribadi misalnya, apakah Sri Hendriani kemudian punya tabungan di bank mana saja atau sebesar berapa tabungan di banknya. Nah, itu baru dikatakan bahwa itu adalah berkaitan dengan persoalan perlindungan pribadi atau hak-hak pribadi. D. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan atau informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Bukan tidak mungkin. Masa iya tata kelola pemerintahan jika ini belum didokumentasikan, maka betapa semrawutnya, betapa rejim sebelumnya sampai rejim hari ini menjadi semrawut karena data ini jika belum didokumentasikan. Meskipun ini benar, ternyata data tembusannya tidak ada di dalam BKSDM sehingga BKPSDM tidak bisa memberikan informasi data meskipun sudah mencoba. Kepala BKSDM welcome terhadap data publik, tetapi karena datanya tidak dikirim maka kemudian tidak ada. Apakah ini merupakan rahasia jabatan seperti pada poin C? Tentu tidak. Karena rahasia jabatan kita tidak menanyakan, tapi ini jabatan publik yang bisa harus diakses. Oleh karena itu, jika kemudian Direktur Rumah Sakit RSUD MIS, termasuk juga pejabat lainnya yang tidak mau mengerti, tidak mau peduli dengan undang-undang
keterbukaan informasi publik, maka salah satu hal yang harus dilakukan, Direktur RSUD MIS harus dikirim ke training center sehingga kemudian paham dengan posisi jabatannya, paham dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, paham dengan data publik, paham apa saja tata kelola yang kemudian menjadi data publik. Untuk itu seharusnya atau Bupati Luki jika mau serius berbenah dalam tata kelola, maka ini salah satu di antara termasuk pejabat lain jika sama halnya memaknai soal rahasia negara, Direktur Rumah Sakit Kerangkeng harus dikirim ke training center sehingga kemudian paham dengan undang-undang keterbukaan publik, sehingga tata kelola pemerintahan Indramayu bisa menjadi waras, tidak dibiarkan semrawut, tidak dibiarkan orang kemudian berbicara atau menuding atau kemudian menuduh kesemrawutan itu tetap dipelihara oleh Bupati Luki dan Wakil Bupati. Oleh karenanya, sekali lagi bahwa Bupati harus tahu di bawahnya. Tetapi pertanyaan kita adalah, apakah Bupati atau pemerintahan Luki Sae benar-benar telah menata ulang atas kesemrawutan itu dalam tata kelola pemerintahnya, karena ini terbukti case pertama bahkan case kedua dan ketiga menunjukkan persoalan yang sama, data publik tidak bisa diakses, dan ini harus menjadi catatan penting dan tantangan penting bagi pemerintahan Luki Sae. Apakah tata kelolanya akan semakin semrawut atau memelihara kesemrawutan seperti yang disuguhkan atau seperti yang disajikan oleh Direktur Rumah Sakit Kerangkeng. Sebagian rumah sakit, dan menurut catatan kami, ada yang mulai welcome dengan data publik. Misalnya saya ambil perbandingan, karena ini belum diuji pada rumah sakit lain. RSUD Indramayu welcome terhadap data publik. Misalnya, dalam tahun 2024 dan tahun sebelumnya, menyodorkan data ketika diminta soal 10 besar penyakit yang menimpa masyarakat Indramayu yang berobat di RSUD Indramayu. Maka data publik itu bisa diakses dan bisa disuguhkan meskipun pada 2025 satu semester belum disajikan. Entah persoalan apakah tenaga yang menangani itu kemudian tidak ada atau kemudian faktor lain, tetapi ada tanda-tanda telah memulai data publik bisa diakses meskipun baru sebagian. Kembali kepada persoalan Direktur Rumah Sakit RSUD Kerangkeng atau MIS, Bupati, kami minta atau PKSPD minta, jika kemudian tidak dilakukan pembenahan tata kelola, maka ini kemudian menjadi berbahaya karena Bupati merupakan pejabat pembina kepegawaian yang punya otoritas untuk melakukan pembenahan. Untuk itu, jika kemudian ini menjadi persoalan pokok, maka Direktur Rumah Sakit Kerangkeng atau RSUD MIS harus dikirim ke training center supaya paham dengan data publik, paham dengan tata kelola, paham dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tata kelola pemerintahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.